Halo, nama saya Preti Perliani Silaban dengan NIM 21400500096. Saya berasal dari Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan tentang hak tanggungan. Apa itu hak tanggungan? Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pembebanan hak tanggungan terdapat di dalam asas-asas dalam hak tanggungan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang membedakan hak tanggungan dengan lembaga jaminan yang ada sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut. Salah satu di antaranya ialah pencantuman benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Itu kalau dalam pembebanannya. Sebagaimana diketahui, hukum tanah nasional didasarkan pada hukum adat yang menggunakan asas pemisahan horizontal. Benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah menurut hukum bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap perbuatan hukum mengenai hak-hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi benda-benda tersebut. Namun demikian, penerapan asas-asas hukum tidaklah mutlak, melainkan selalu memperhatikan dan disesuaikan dengan perkembangan kenyataan dan kebutuhan masyarakat yang dihadapinya. Pembebanan hak tanggungan atas tanah dimungkinkan pula meliputi benda-benda yang ada di atasnya sepanjang benda-benda tersebut merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan menentukan bahwa objek hak tanggungan dapat meliputi bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah. Hak tanggungan pada dasarnya adalah hak tanggungan yang dibebankan atas tanah. Hal ini disesuaikan atas pemisahan horizontal yang dianut hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat. Namun, dalam kenyataan di atas tanah yang bersangkutan sering terdapat benda berupa bangunan, tanaman, maupun hasil karya lain secara tetap merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Benda-benda tersebut dalam prakteknya juga diterima sebagai jaminan kredit bersama-sama dengan tanah yang bersangkutan. Bahkan, tidak ada pemberian hak tanggungan yang hanya mengenai tanah saja. Sedangkan di atas tanah tersebut ada bangunannya. Dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dan ayat 5 memberikan penegasan bahwa pembebanan hak tanggungan atas tanah dimungkinkan meliputi benda-benda tersebut, seperti yang sudah dilakukan dan dibenarkan dalam praktik selama ini, untuk tetap berdasarkan pada asas pemisahan horizontal. Pembebanan atas bangunan. Tanaman dan hasil karya tersebut harus secara tegas dinyatakan atau diperjanjikan dalam akta pemberian hak tanggungan atau yang disebut dengan APHT atas tanah yang bersangkutan. Pembebanan hak tanggungan merupakan suatu proses yang terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian hak tanggungan dengan dibuatnya APHT oleh pejabat pembuat akta tanah yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijamin. Yang kedua yaitu tahap pendaftaran oleh kantor pertanahan yang merupakan saat lahirnya hak tanggungan yang dibebankan. Yang ketiga apa? Subjek dan objek dalam hak tanggungan. Subjek hak tanggungan adalah pemberian hak tanggungan. Dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan, pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek tanggungan yang bersangkutan. Yang kedua adalah hak tanggungan. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan, disebutkan pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang untuk dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Benda yang menjadi objek tanggungan atau yang disebut dengan jaminan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Apa saja itu? Yang pertama dapat dinilai dengan uang karena utang yang dijamin berupa uang. Yang kedua ada mempunyai sifat
dapat dipindah tangankan karena apabila debitur cedera janji, benda yang dijanjikan jaminan akan dijual secara lelang. Yang ketiga ada termasuk hak yang didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan karena memenuhi asas publisitas. Yang keempat yaitu memerlukan penunjukan khusus oleh undang-undang objek hak tanggungan menurut Pasal 4 ayat 1 dan 2 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, yaitu yang pertama, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan selain hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dapat juga dibebani atas tanggungan, hak tanggungan. Masalah. Dan yang ketiga ada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Ketentuan undang-undang ini berlaku juga terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Baik, yang keempat kita akan menjelaskan pemberian hak tanggungan. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan. Mengapa dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lain yang menimbulkan utang tersebut bisa dikatakan utang piutang ya? Saya juga masih bingung. Namun akan dijelaskan di sini. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konvensi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan. Pemberi hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan hak lama adalah hak kepemilikan. Bisa diingat, hak kepemilikan atas tanah menurut hukum dapat yang telah ada, akan tetapi proses administrasi dalam konversinya belum dilaksanakan secara selesai ya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat tanah dengan hak lama ini masih banyak pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah. Itu dimungkinkan asalkan pemberiannya dilakukan bersama dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat. Seperti di sini ya, kan masih banyak hutannya dan semua masih tanah adat, belum bersertifikat, begitu ya. Di samping itu, kemungkinan di atas dimaksudkan juga untuk mendorong persertifikatan hak atas tanah pada umumnya. Dengan adanya ketentuan ini, berarti bahwa penggunaan tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis masih dimungkinkan sebagai agunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pejabat pembuat akta tanah adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah. Kita tahu dong siapa yang membuat sertifikat hak atas tanah. Lalu yang membentuk aktanya ditetapkan sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukannya sebagai yang disebutkan di atas,
maka akta-akta yang dibuatkan oleh pejabat pembuat akta tanah merupakan akta otentik. Kalau akta otentik berarti, mungkin teman-teman atau yang melihat vlog ini pasti tahu ya. Baik, dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pemberian hak tanggungan adalah akta pejabat, pembuat akta tanah yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan utang piutangnya. Dari ketentuan pasal 1 angka 5 tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pejabat pembuat akta tanah adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta pemberian hak tanggungan atau yang disebut dengan APHT. Jadi kewenangan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat APHT bersifat monopoli. Hal ini berbeda dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan atau yang disebut dengan SKMHT semuanya. Menurut ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, kewenangan untuk membuat SKMHT selain diberikan kepada pejabat pembuat akta tanah juga diberikan kepada notaris. Maka kita tahu apa jawaban yang tadi ya. Berarti akta otentik dalam membuat akta tanah itu adalah notaris. Begitu. Dalam pasal 96 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria atau yang disebut dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa pembuatan APHT dan SKMHT harus dilakukan dengan menggunakan formulir sesuai bentuk yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Ditegaskan dalam ayat 3 bahwa kepala kantor pertanahan yang dibilang mendaftar hak tanggungan yang diberikan bila mana APHT yang bersangkutan berdasarkan SKMHT yang perbuatannya tidak menggunakan formulir yang telah disediakan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dalam pasal 11 ayat 1 disebutkan apa yang menjadi wajib dicantumkan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan isi dari APHT yang sifatnya fakultatif atau yang disebut tidak wajib dicantumkan. Dalam APHT wajib dicantumkan yaitu yang pertama, nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan. Yang kedua, domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana yang dimaksud dalam yang pertama. Dan apabila di antara mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili pilihan itu tidak dicantumkan. Kantor pejabat pembuat akta tanah tempat pembuatan APHT dianggap sebagai domisili yang dipilih. Yang ketiga, ada penunjukan secara jelas utang dan utang-utang yang dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 10 ayat 1. Yang keempat itu apa? Yang keempat ada nilai tanggungan. Yang kelima, uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Ketentuan ini dimaksud untuk memenuhi asas spesialitas dari hak tanggungan baik mengenai subjek, objek, maupun utang yang dijamin. Tidak dicantumkannya secara lengkap isi sifatnya wajib untuk sahnya APHT. Seperti tersebut di atas, dalam APHT mengakibatkan akta yang bersangkutan batal demi hukum ya. Batal demi hukum. Dan dalam penjelasan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Dalam APHT dapat dicantumkan janji-janji antara lain. Yang pertama, apa itu? Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan dan
menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan menerima uang sewa di muka. Kalian tahu kan apa itu uang sewa di muka? Oke, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. Yang kedua itu apa? Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan. Aduh, memang ya, kalau udah malam ngantuk-ngantuk terus video gini susah ya. Oke, kita lanjut. Kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. Tuh kan. Oke, yang ketiga itu apa? Yang ketiga, janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek hak tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cedera janji. Yang keempat apa? Yang keempat, janji yang memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan jika diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak yang menjadi objek hak tanggungan, padahal karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya ketentuan undang-undang. Yang kelima, janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitur cedera janji. Yang keberapa ya tadi? Yang kelima yang tadi. Sekarang yang keenam. Yang keenam, janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan loh. Dan yang ke-7, janji bahwa pemberi hak tanggungan tidak akan melepaskan hak atas objek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang hak tanggungan. Lalu, yang ke-8, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau bagian dari ganti rugi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila objek hak tanggungan dilepaskan haknya untuk pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum. Yang ke-9, janji bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi hak tanggungan untuk pelunasan piutangnya jika objek hak tanggungan diasuransikan. Yang ke-10 apa? Yang ke-10, janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengusahkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi pada tanggungan. Yang ke-11, janji yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 4 dalam pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan. Menurut penjelasan pasal 11 ayat 2 tersebut, janji-janji yang disebut dalam ayat 2 tersebut sifatnya fakultatif dan tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. Nah, kita lanjut. Pihak-pihak bebas menentukan untuk menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji tersebut dalam APHT. Dengan dibuatnya janji-janji tersebut dalam APHT yang kemudian didaftarkan pada kantor pertanahan, janji-janji tersebut juga mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, walaupun sifatnya fakultatif dan tidak mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. Dan mengingat janji-janji itu kebanyakan diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur, maka dicantumkan atau tidaknya janji itu sangat tergantung pada peran aktif dari kreditur pada saat penandatanganan APHT di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang pendaftaran hak tanggungannya. Ini udah 19 menit padahal saya pikir tadi 19 menitnya itu pasti habis semua diceritain di ini apa namanya, dijelasin ya. Padahal udah 20 menit tuh.
Oke, pendaftaran hak tanggungan. Pendaftaran objek hak tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan dilakukan di kantor pendaftaran kota atau kabupaten di kantor pertanahan nasional setempat. Yang pertama, lembaga pendaftaran tanah. Lembaga pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria junto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Lebih tepat dinamakan sebagai stel-sel campuran, yakni antara stel-sel negatif dan stel-sel positif. Artinya pendaftaran tanah memberikan perlindungan kepada pemilik yang berhak atau disebut dengan stel-sel negatif dan menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar dalam buku pemilik yang berhak atau yang disebut dengan stel-sel positif. Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, tidaklah berlebihan apabila lembaga pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan juga menganut stel-sel campuran. Pendaftaran sebagai syarat sahnya lahirnya hak tanggungan. Tanpa adanya pendaftaran, hak tanggungan dianggap tidak pernah ada. Jika pendaftaran, saya akan mengulang tentang yang kedua ya. Pendaftaran sebagai syarat sah lahirnya hak tanggungan. Tanpa adanya pendaftaran, hak tanggungan dianggap tidak pernah ada jika pendaftaran belum dilakukan di kantor pendaftaran. Menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, begitu juga dengan halnya dengan hipotek, menurut pasal 1179 ayat 2 KUH Perdata. Semua perikatan hak tanggungan dan hipotek yang sudah dalam proses pemasangan yang belum didaftarkan dianggap belum ada dan tidak dapat dimintakan eksekusi penjualan lelang berdasarkan pasal 244 Herzin Indonesia Reglement atau yang disebut dengan HIR. Pemberian hak tanggungan harus didaftarkan 7 hari kerja setelah penandatanganan hak pemberian hak tanggungan atau yang disebut dengan APHT. Baik, yang ketiga, pendaftaran sebagai urutan lahirnya hak tanggungan. Bahwa di dalam melakukan eksekusi baik hipotek atau hak tanggungan, tata urutan pendaftaran yang menentukan kekuatan yang mengikat dari hipotek dan hak tanggungan itu. Hipotek lahirnya menurut pasal 1181 KUH Perdata maupun pasal 13 Junto Penjelasan Umum Butir 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang dibuat oleh debitur terhadap beberapa orang kreditur, bukan dilihat dari tanggal pemasangan tetapi dilihat dari urutan pendaftarannya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan menetapkan bahwa pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan memuat irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap dan berlaku sebagai grosse akta hipotek dalam melaksanakan pasal 224 Reglamen Indonesia yang diperbarui oleh Herzin Indonesia Reglement. Dalam pasal 258 Reglement Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Reglemento Regeling van het Rechtswezen in the Gerwesten within Java and Madura. Sepanjang mengenai hak tanah, kalau dilihat bahwa titel eksekutorial terdapat pada sertifikat hak tanggungan, dengan demikian akta memberikan hak tanggungan atau yang disebut dengan APHT adalah pelengkap dari sertifikat hak tanggungan. Hapusnya hak tanggungan atas tanah. Penyebab hapusnya hak tanggungan menurut pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan karena a. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan atau yang disebut dengan sifat asesor. Yang B. Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan atau yang disebut dengan kreditur yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis atau yang disebut dengan surat roya.
Nanti kita akan menjelaskan apa itu surat roya. Nah, kita akan melanjutkan tentang hapusnya hak tanggungan atas tanah. Mengenai dilepaskannya hak tanggungan yang bersangkutan kepada pemberi hak tanggungan. Yang ketiga itu apa? C. Pemberian hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan. Hapusnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan dengan hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin. Baik, kita akan menjelaskan tentang roya hak tanggungan. Tadi sudah tentang pernyataan tertulis atau yang disebut dengan surat roya. Kita akan menjelaskan tentang roya hak tanggungan. Nah, apabila hak tanggungan hapus, maka perlu dilakukan roya atau yang disebut dengan pencoretan. Bisa diingat, roya atau yang disebut dengan pencoretan artinya adanya beban hak tanggungan tersebut pada buku tanah, hak atas tanah, dan sertifikatnya. Jika tidak demikian, maka umum tidak akan mengetahui posisi hapusnya hak tanggungan, sehingga akan terdapat kesulitan untuk mengalihkan atau membebani kembali tanah tersebut. Dalam pasal 22 disebutkan bahwa 1. Setelah hak tanggungan hapus sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18, kantor pertanahan mencoret catatan hak tanggungan tersebut dalam buku tanah, hak atas tanah, dan sertifikatnya. Pencoretan catatan atau roya hak tanggungan dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap hak tanggungan yang bersangkutan yang sudah dihapus. Dengan hapusnya hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku tanah hak tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor pertanahan. Masuk akal ya. Apabila sertifikat hak tanggungan karena sesuatu sebab tidak dikembalikan pada kantor pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah hak tanggungan. Yang keempat, ada permohonan pencoretan tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan melampirkan sertifikat hak tanggungan yang telah diberi catatan oleh kreditur bahwa hak tanggungan hapus karena piutang yang dijamin pelunasannya. Dengan hak tanggungan itu sudah lunas, atau pernyataan tertulis dari kreditur bahwa hak tanggungan telah hapus karena piutang itu telah lunas, atau karena kreditur melepaskan hak tanggungan yang bersangkutan. Yang kelima, ada apabila kreditur tidak bersedia memberikan pernyataan tertulis tersebut, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan perintah pencoretan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hak tanggungan yang bersangkutan didaftar. Apabila permohonan perintah pencoretan timbul dari sengketa yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri lain, permohonan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Permohonan pencatatan hak tanggungan berdasarkan perintah Pengadilan Negeri tersebut diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan salinan penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Lalu Kantor Pertanahan melakukan pencoretan catatan hak tanggungan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 7. Selanjutnya, apabila pelunasan uang dilakukan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, hapusnya hak tanggungan pada bagian objek hak tanggungan yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak tanggungan serta pada buku tanah atas tanah yang telah bebas dari hak tanggungan semula membebaninya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang eksekusi hak tanggungan.
Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan tersebut. Di sini pemegang hak tanggungan dapat melakukan parati eksekusi. Artinya pemegang hak tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan ataupun juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan negeri setempat apabila akan melakukan eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan debitur dalam hal debitur cedera janji. Kita bisa menyerap ya, kita bisa oh iya ya begitu, atau kalau misalnya masih bingung coba dicari-cari di buku, di search di Google apa gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu hak tanggungan. Pada hipotek juga dikenal adanya parati eksekusi. Hanya terdapat perbedaan dengan parati eksekusi dari hak tanggungan. Pemegang hipotek hanya mempunyai hak untuk melakukan parati eksekusi apabila sebelumnya diperjanjikan dalam akta pemberian hipoteknya. Sedangkan hak tanggungan pemegang pada hak tanggungan mempunyai hak untuk melakukan parati eksekusi karena demi hukum telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya hak tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional dan dimuat juga irah-irah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hipotek sepanjang mengenai hak atas tanah. Dengan demikian, untuk melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan yang telah dibebankan atas tanah dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugat-menggugat apabila debitur cedera janji atau yang disebut dengan wan prestasi. Baik, sekian untuk penjelasan materi ini ya tentang hak tanggungan. Mungkin sejauh ini bisa dimengerti oleh penonton vlog yang saya video ini sampai 33 menit selama itu ya. Maaf ya jika ada kesalahan kata dan videonya kepanjangan jadi bosan lihatnya, maaf ya. Saya meminta maaf atas kesalahan tersebut dan terima kasih telah memperhatikan. Terima kasih telah menonton vlog saya ini. Saya Pretia Priliani Silaban. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata. Semoga nilainya bagus. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.